Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan mengasah untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.687, terkoreksi 1,17%, dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 19,1 triliun di 7.740, tutupannya terkoreksi 0,48%. Berarti ditarik naik lumayan tinggi ya, hampir setengah persen ditarikannya, 0,48%. Sebelum pre market di 1,17%, berarti setengah persen lebih tarikannya. Dan bagaimana untuk ISG? ISG, nah, candlenya ekor panjang. Jadi gimana untuk besok? Kemungkinan besar masih bisa bertahan, masih mencoba rebound. Coba lihat dulu bagaimana kondisi Eropa saat sore ini. Wah, Eropa mulai terkoreksi juga ya. FTSE-nya naik 0,06%, baru berjalan. Jadi besok gimana? Masih bisa berpeluang naik. Kalau pandangan saya masih bisa naik. Kalaupun koreksinya harusnya koreksi tipis. Mudah-mudahan asalkan Big Bang nggak turun dalam lagi. Kita lihat besok. ISG itu aja saat ini, tapi sama gambarannya. Kalau ISG lebih cepat koreksinya tuh lebih bagus. Biar nanti di pertengahan atau akhir November atau akhir Oktober sudah mulai sideways ISG dan mulai nanjak ke atas sampai akhir tahun. Itu lebih bagus. Kenapa? Biar normal. Biar ya oke, nggak naik semua. Karena kalau dia terus naik, nggak ada swing loh tiba-tiba, ya takutnya dalam 1 minggu aja koreksinya dalam, bisa 2% mungkin, 1%, ada sentimen apa kan kita nggak tahu. Lebih baik saat ini normal koreksi dulu. Itu lebih baik. Tapi mudah-mudahan masih bisa rebound lah 1-2 hari ke depan untuk ISG. Sebelum minggu depan kita awal bulan kita lihat. Itu aja. Saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1655, terkoreksi 0,3%. Langsung saja ke tekniknya. Indi masih bagus. Cuman yang masih bagus nih yang punya harga bawah, masih tenang. Kenapa? Dia belum menembus 1600. Pakai supportnya 1600. Jadi kalau pandangan saya ya, kalaupun ada koreksi itu maksimal swing low-nya. Kalau nanti ISG koreksi itu maksimal swing low-nya EMA 200. Tapi kita lihat aja. Gambaran double bottom, kecil kemungkinan double bottom udah naik, udah maksimal 1300. Maksimal 1300. Kalau 1200 enggak. Ya bahkan mungkin 1400-an nanti. Itu aja ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya, kalau saya juga pengen beli kalau memang peluang reboundnya besar. Cuman resikonya kita lihat, kita tuh nggak tahu di tengah pas saat market berjalan tiba-tiba muncul seller. Kenapa? Karena ya ini area rawan profit taking walaupun ada potensi bisa naik. Kenapa? Ya Bapak hitung sendiri nih, dari 1400-an dia sudah naik dalam 3 candle aja. Jadi kalau ada guyuran tuh ya itu yang kita membahaya. Lebih baik nanti kita lihat aja swing low-nya. Apakah di uptrend channelnya ini nanti swing low-nya di 1500-an atau ya jelek-jeleknya menurut saya 1400. Kalau 1300 sepertinya enggak. Mudah-mudahan ya. Itu aja untuk Indi saat ini belum ideal. Gimana yang punya harga bawah? Boleh di hold selama di atas 1600. Gimana yang punya di atas 1600 saat ini? Kalau besok koreksi dikit-dikit, TP aja udah, selamatkan yang ada daripada menunggu yang belum pasti. Menurut saya loh ya. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih panjang ya silakan di hold, tapi harus siap juga kalau balik BEP, balik ke harga beli atau malah turun dan floating loss. Karena Bapak Ibu tuh mepet belinya ya. Cuman ini kan dia bagusnya sudah tembus resisten kuat semenjak 13 November 2023 dengan volume. Mestinya kalau market mendukung, market masih bertahan, itu sebenarnya masih kuat. Cuman ya kita lihat market juga, ISG maksudnya market tuh. Nah kalau ISG-nya jebol 7.700 nanti ya tiba-tiba bisa balik arah juga. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana plannya untuk Indi. Lanjut. Adro yang ditutup di harga 3.690, terkoreksi 1,33%. Saya masih punya Adro nih, beli kemarin ya. Jadi saat ini saya masih hot selama di atas 3.600. Kalau dia jebol 3.600 saya buang dulu lah. Berarti sinyal pola dead cat bond. Kenapa bilang sinyal pola dead cat bond? Karena dia sudah membentuk lower high baru.
Dan kalau jebol tutup di bawah 3.600, dia membentuk lower low. Dan turunannya kalau melihat time frame seperti ini nih sebenarnya itu maksimal sih 3.200, 3.100. Seharusnya nggak nyampe 3.000. Ini pandangan saya sih swing low-nya di sini. Tapi ya jelek-jeleknya kalau sampai 3.000 itu juga masih bagus. Tinggal average down. Tapi kalau saya lebih memilih apa? Kalau saya lebih memilih untuk stop loss. Kenapa? Rugi waktu menurut saya loh ya. Karena saya punya sistem trading yang menurut saya cukup bagus dan sesuai dengan profil resiko saya. Jadi saya memilih untuk stop loss. Meminimalisir kerugian. Karena ya mendingan saya cut loss mungkin di 2,5 sampai 3% atau 4% daripada saya nunggu. Karena bisa seminggu, sebulan dia di bawah baru naik kan. Dalam waktu sebulan tuh mungkin saya bisa aja ada dapat. Tapi tetap ada resiko saya mungkin loss lagi kan. Seperti itu. Ya setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Tergantung masing-masing ya. Itu aja untuk adro kita lihat mudah-mudahan lah 1-2 hari ke depan rebound. Atau besok langsung rebound. Kalau mau bagus memang besok itu harus rebound. Atau doji. Jangan sampai ya harusnya sih nggak jauh turunannya. Nggak lebih dari 3.620. Adro, mudah-mudahan besok. Lanjut, ADMR yang ditutup di harga 1.350 menguat 2,27%. ADMR mantul dia dari support setelah membentuk candle tree black crow walaupun gak sempurna tapi rebound. Support 1.300 dijaga ya lumayan ya bagi Bapak Ibu yang ada beli. Tadi sempat profit 3% mungkin tapi gagal. Cuman kalau dilihat dari volume harusnya besok bisa lanjut. Tapi ya kita lihatlah besok karena ya seperti candle ini nih ya tanggal 19 September dia rebound breakout terus besoknya breakout lagi reject lanjut habis itu merah. Nah, pokoknya ya memang kalau ISG belum saatnya reversal ADMR susah untuk menembus 1.400. Jadi targetkan aja Bapak Ibu kalau mau trading di ADMR tuh beli support atau beli tengah. Kalau sudah kebeli ya targetkan aja 1.400 itu area TP-nya saat ini. ADMR lanjut. PTBA yang ditutup di harga 3.080 terkoreksi 0,64%. PTBA saat ini setelah 2 hari dia rebound 12% dia tembus 2.800. Bagi Bapak Ibu ada yang lihat selamat ya. Jadi saat ini dia kepentok resisten 3.200 lewat nggak? Kalau kondisi seperti kita lihatlah 1-2 hari ke depan. Ada untuk PTBA kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Pertimbangannya apa? Alasan Bapak Ibu mau beli sekarang. Dia kan 2 hari koreksi belum kecil. Iya boleh jadi salah satu alasan. Tapi gimana kalau dia turun? Plan Bapak Ibu tuh seperti apa? Nah itu Bapak Ibu harus buat juga. Kalau nggak sesuai harapan, semua pengen habis beli saham naik. Tapi kalau nggak sesuai harapan dia turun, Bapak Ibu mau gimana? Kalau misalnya mau, saya sih nggak peduli. Mungkin saya nanti nambah di 2.900, 2.800 saya approach down aja. Masih ada modal saya. Atau mungkin jawabannya, saya sih nggak peduli. Karena target saya dia akhir tahun lah. Kalaupun nggak dapat profit sekarang, saya targetkan akhir tahun. Double bottomnya terbentuk. Dan arahnya nutup gap dividennya di 3.700-an. Berarti dari harga sekarang naik 20%. Tapi targetnya akhir tahun. Jadi saya nggak masalah kalau dia turun dulu. Nggak masalah. Saya nggak mau nambah juga. Saya biarin. Ya boleh. Salah nggak seperti itu? Nggak salah. Jadi di dalam market nih tergantung kembali ke Bapak Ibu. Plannya seperti apa. Kalau plannya jangka pendek. Ya mestinya kalau beli harga sekarang stop loss kalau dijebol 3.000. Atau kalau plannya jangka pendek nggak beli karena sudah dekat resisten. Ya seperti itu. Ya tinggal Bapak Ibu tentukan apa yang menjadi alasan indikator Bapak Ibu mau beli. Misalnya PTBA di harga sekarang. Itu aja. Kalau saya lebih wait and see lah ya. Saya anggap ketinggalan. Momentumnya itu kemarin pas deket-deket EMA 200-nya ini. Nekat aja kalau mau. Kenapa? Ini kan dia baru tembus dan dia retest. Lossnya pun kalau stop loss kecil. Itu atau pas dia tembus ini maksimal udah nekat 2.800. Kalau di atas sudah terlalu tinggi menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat lagi silahkan. Kita nggak tahu, siapa tahu masih ditarik naik besok kan untuk PTBA ya. Yang penting ya tadi ada plannya seperti apa kalau nggak sesuai harapan. Itu aja. Lanjut ITMG yang ditutup di harga 26.525
terkoreksi 1,39%. ITMG saat ini bagus ya, rebound. Dia naik lumayan, dia naik 2%, 3%-an seminggu ini. Jadi kemana arahnya? Masih bisa naik, kemungkinan besar nutup gapnya 23.250 itu. Ya kita lihat lah, mudah-mudahan 2 hari ke depan itu bisa masih 2% 3% naik ya. Tapi disclaimer lah ya, karena resikonya juga sekarang itu cukup besar kalau dia sampai turun ke 23.000. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strategi. Tapi pandangan saya ITMG tetap menarik sampai akhir tahun. Tetap tembus 28.000. Kalau Bapak Ibu mau nanti tunggu habis ISG koreksi, ISG mulai reversal rebound dan ITMG tembus 28.000 baru Bapak Ibu entry. Ya siapa tahu di Oktober atau di awal November dari 28.000 ke 30.000 atau ke 32.000 itu kan lumayan. Persentase profitnya 5% sampai 10%. 3 bulan ibaratnya beli di akhir Oktober atau awal November. Sebulan aja simpan sampai akhir tahun dapat 10%. Besar nggak? Besar. Ya, jangan Bapak Ibu melihat persentase trader atau investor lain yang persentasenya 20%, 30%, 100%. Jadi Bapak Ibu pengennya seperti itu juga. Kalau Bapak Ibu targetnya jangka pendek ya dikasih 10% misalnya sampai akhir tahun, itu udah cukup besar. Lebih itu dari itu bonus. Fokus aja Bapak Ibu ke pertumbuhan portfolio. Ya, walaupun profitnya kecil-kecil tapi konsisten dan bertumbuh, itu udah bagus. Tapi memang manusia ini ya sifat dasarnya itu FOMO, pengen lebih. Nah, itu yang harus kita kendalikan, mengendalikan psikologis, mengendalikan diri. Memang nggak bisa dihindar. Sifat manusia itu ya kebanyakan FOMO, pengen lebih. Sudah dapat mungkin 5%, 6%, biasa konsisten, waduh pengen lagi 10%. Tapi kalau sudah punya pengalaman, itu otomatis nanti persentase profit tuh bertumbuh juga, meningkat. Makanya di grup Scalping Bornet Trader itu saya infokan bagaimana cara tekniknya dan target profitnya berapa sih idealnya untuk pemula, itu saya jelaskan di sana. Ya konsisten aja segitu profitnya dulu. Setelah itu nanti pasti Bapak Ibu paham sendirinya karena sudah sesuai teknik, sudah melihat dan pengalaman, otomatis nanti profitnya akan bertambah sendirinya. Itu yang saya ajarkan dan cara menganalisa sahamnya, bagaimana entry-nya, lihat saham ciri-ciri naik dan turun, itu ada di grup Scalping. Kalau tertarik belajar scalping teknik ya, bisa link di deskripsi, pilih kelas scalping. Itu aja untuk ITMG. Seperti itu. Lanjut, UNTR yang ditutup di harga 27.450 menguat 0,27%. UNTR, waduh, ditarik juga ya dari 26.700 ditarik sampai 27.500. Satu kali tarikan kan nih? Atau dari balancing hari ini? Karena nominal transaksi hari ini besar 19 triliun. Oh iya, ditarik naik nih, lumayan ya. 450 poin, tarikannya 2%-an lebih. 2%, 1% lebih. Jadi gimana nih untuk UNTR? UNTR bagus, volume besar. Cuman sayangnya hari ini tarikan 450 poin. Kita lihat besok. Besok turun nggak? Ada peluang turun dulu, nutup gap. Jadi wait and see. Kenapa? Bapak Ibu lihat, dia itu dari minggu lalu tuh udah naik dari 26.000 sampai 27.450, berarti naiknya 1.400 poin. Anggap aja 300 poin. Ya berarti 4%, hampir 5% udah naik dalam 2 minggu. Jadi saat ini UNTR ya wait and see dulu ya. Itu aja. Untuk UNTR lanjut, DOIT yang ditutup di 720 terkoreksi 0,68%. Langsung saja ke tekniknya. DOIT ada peluang rebound kalau pandangan seperti ini. Apalagi Bapak Ibu perhatikan dia koreksi volume kecil, tapi harganya nanggung ya. Resistennya di 750, 760, supportnya di 700. Tergantung Bapak Ibu berminat nggak, yakin nggak. Yang penting punya plan atau lihat besok kalau memang ada buying power baru entry. Cut lossnya nggak dalam 4%-an. Profitnya sama 4%-an. Atau lihat besok kalau memang hijau bagus, harga Newcastle call-nya bagus. Hari ini sebenarnya harga Newcastle tuh bagus. Semalam ditutup menguat 0,71% kalau nggak salah ya, ke 141 kah.
Tapi ya, iya, saham batubara malah nggak mampu naik kan hari ini. Nah itu anehnya. Jadi kita lihat besok ya aja ya. Karena koreksi volume kecil kemungkinan besar bisa swing atas lagi, retest lagi 750-nya. Do it. Itu aja. Lanjut. Harum yang ditutup di 1405 terkoreksi 1,4%. Lanjut teknikalnya Harum. Wah, sudah naik tinggi juga ya dari 1350 sampai sempat 1450, 900 1000 poin. Bukan 1000 poin, 100 poin, 6%-an. Ya wajar kena profit taking. Jadi gimana besok? Lihat besok aja. Karena hari ini tutupannya masih di atas 1400, masih bisa dikatakan cukup aman. Kecuali besok jebol 1400. Nah, lihat hati-hatilah kalau itu. Ya. Harum saat ini kalau mau Pak Ibu mau spekulasi buy ya 2% maksimal stop loss. Gagal stop loss dulu atau pakai price down kalau nggak pakai stop loss. Tahun ini gimana? Tetap pandangan saya tahun ini tetap akan menarik untuk saham-saham komoditas ya, sinyal uptrend lah tahun ini juga. Bangkit komoditas batubara ada potensi tetap bangkit. Tetap nanti Harum di atas 1600 mudah-mudahan. Ya, itu aja untuk Harum. Lanjut BSSR yang ditutup negatif 4650 terkoreksi 0,64%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya BSSR masih berjuang, tapi untuk ini bisa jadi koreksi ABC mungkin nggak? Ya mudah-mudahan lah. Kalau memang ini koreksi ABC, coba lihat time frame weekly-nya. Baru 3 hari perdagangan makin menurun. Nah, ini sebenarnya menarik. Jadi, ini time frame weekly-nya belum selesai ya. Ini baru hari Rabu, masih ada 2 hari perdagangan, tapi koreksinya ya mulai menurun. Nah, kondisi seperti ini yang penting ya. Gak jebol 4600 saja. Kalau dia jebol 4600 besok udah gagal. Koreksi ABC-nya bisa lebih panjang, bisa 4400 4300. Mending out dulu lah. Paling 2% maksimal stop loss. Kalau mau jalan besok harusnya langsung rebound. Ya. Target reboundnya ya kalau dikasih sampai 4800 tuh lumayan. 3%-an 4%, ya itu aja targetnya. Karena target loss-nya kan cuma maksimal 2%. Kita lihat BSSR ya 2 hari ke depan. Lanjut ABMM yang ditutup dengan 4300 terkoreksi 1,82%. ABMM sahamnya Pak Lokeng Hong terbesar portfolionya. Bagus nggak? Bagus. Ya paling koreksi ABC. Bapak Ibu kalau nggak sabaran kumpul dulu. Atau kalau mau sabar tunggu di 4000, 3800. Di situ area menarik untuk beli. Ingat aja untuk ABMM. Jadi ABMM kemungkinan besar koreksi ABC dan maksimal 3800 koreksinya. Sikat untuk ABMM kalau ke situ. Lanjut Bian yang ditutup dengan 16.600 menguat 0,75%. Langsung saja ke tekniknya. Bian lumayan menarik. Pokoknya ini Bian ya. Kalau sekali lagi dia tutup di bawah 16.500, buang aja dulu. Jadi dari harga sekarang paling stop loss-nya 2% maksimal. Tadi dia sempat naik ya. Lumayan gak naiknya tadi? Coba lihat hitung ya. Lumayan 3% ya. Kalau ada Bapak Ibu bungkus tadi ya selamat ya segitu-gitulah. 16.250 tuh 1,3%. Udah turun ke situ berarti dia kan analisanya seperti ini aja. Sesimpel ini Bapak Ibu ya. Gimana kalau dia habis turun naik lagi? Ya itu kembali ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya plan, punya sistem trading itu yang namanya cut loss habis itu dia naik tuh ya sering saya bilang ya itu jarang-jarang terjadi. Ya udah resiko. Tapi kalau pandangan saya kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi ya tunggu sampai tutupan market. Tapi kalau kita menunggu sampai tutupan market bisa makin turun dalam kan. Ada resikonya juga di situ. Tapi kalau saat ini kalau pandangan saya kalau dia besok membentuk low baru lemah. Ya lemah. Udah. Jadi siap-siap 16.200 pertimbangkan stop loss untuk Bian kalau Bapak Ibu tertarik. Lanjut. Toba yang ditutup dengan 535 terkoreksi 1,83%. Toba belum kemana-mana nih ya. Kalau menurut saya dia nih bisa pelan-pelan turun. Tapi gimana potensi naiknya? Kalaupun bisa ditarik naik sedikit lagi ya maksimal 580. Dan tetap pandangan saya ada potensi retest dulu area 500 480-nya. Itu aja untuk Toba saat ini.
Lanjut term terakhir ada KKGI yang ditutup di 585 menguat 0,86%. KKGI, aduh, sepertinya susah. Dia ini sideways, mungkin gak ditarik naik. Ya, gini aja Bapak Ibu, kalau dia tembus 600 ya nekat buy on breakout. Kalau mau beli harga sekarang ya stop loss 1-2%. Ini minggu ini ya antara ditarik naik atau dibuang. Kecenderungannya di mana? Kalau saham batubara rata-rata naik dia. Tapi kalau saham batubara nggak ada yang naik, lebih cenderung 2 hari ke depan dia turun. Uji 530 KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.